Halo sahabat, Shalom. Selamat datang di channel Sobat Setia. Channel yang memuat konten rohani Kristiani. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, komen dan like video ini. Selamat menyimak. Dan yang ketiga, kelompok malaikat. Istilah malaikat diserap dari bahasa Arab, malaikah. Dalam bahasa Ibrani disebut malakim, dan dalam bahasa Yunani disebut angelos, yang berarti utusan. Disebut utusan karena memang merekalah makhluk sorgawi yang selalu diutus Tuhan Allah kepada manusia untuk menyampaikan kehendak-Nya. Secara umum, mereka terbagi dalam dua kelompok, sipil dan militer. Kelompok sipil dikenal sebagai malaikat utusan atau malaikat pelindung, dan kelompok militer dikenal sebagai bala tentara Allah atau bala tentara sorga. Dari seluruh makhluk sorgawi, kelompok mereka inilah yang tugasnya paling beragam. Selain melayani Tuhan Allah di sorga, melayani manusia di bumi, mereka juga bertugas mengawasi seluruh bumi. Lihat kitab Zakaria pasal 1 ayat 10 dan 11, serta kitab Wahyu pasal 7 ayat 1. Mungkin karena tugas mereka yang paling beragam inilah, sehingga jumlah mereka pun paling banyak di antara makhluk sorgawi. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa jumlah mereka tak terhitung banyaknya, beribu-ribu laksa. Lihat kitab Wahyu pasal 5 ayat 11. Sahabat, inilah kelompok makhluk sorgawi yang menjadi sahabat kita manusia, khususnya bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kelompok serafim menempati posisi paling dekat dengan Tuhan Allah, atau ring 1. Lalu kelompok kerubim menempati posisi ring 2, maka kelompok malaikat ini menempati posisi ring 3. Namun walaupun posisi mereka pada ring 3, tetapi para pemimpin mereka, seperti Michael, Gabriel dan Rafael, tempatnya di hadapan tahta Tuhan Allah. Selanjutnya, inilah beberapa contoh tugas pokok pelayanan mereka. Yang pertama, pelayanan malaikat di sorga, antara lain seperti 1. Menyanyikan kidung pujian penyembahan kepada Tuhan Allah. Lihat kitab Mazmur pasal 148 ayat 2, kitab Wahyu pasal 7 ayat 11. 2. Membawa doa-doa orang benar kepada Tuhan Allah. Lihat kitab Wahyu pasal 8 ayat 3 dan 4. 3. Memandang wajah Tuhan Allah bagi orang yang dilindunginya. Lihat Injil Matius pasal 18 ayat 10. Yang kedua, pelayanan malaikat di bumi, antara lain seperti 1. Membawa berkat dari Tuhan sekaligus menghibur orang benar. Contoh, Hagar. Ketika Hagar dalam kesulitan, malaikat datang menghibur, sekaligus membawa berkat Tuhan yang besar bagi Hagar. Lihat kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 hingga 12. 2. Melaksanakan hukuman Tuhan Allah kepada para pendosa. Contoh, peristiwa Sodom dan Gomora. Malaikat datang menolong Lot dan keluarganya, sekaligus meluluhlantakkan kota Sodom dan Gomora beserta penduduknya. Lihat kitab Kejadian pasal 19 ayat 11, 24 dan 25. 3. Menolong orang benar dari mara bahaya maut. Contoh Nabi Daniel yang dimasukkan ke dalam goa singa. Malaikat datang menolong sekaligus menyelamatkan Nabi Daniel dari terkaman singa-singa kelaparan. Lihat kitab Daniel pasal 6 ayat 23. Yang ketiga, pelayanan malaikat pada hari kiamat. Antara lain seperti 1. Memerangi iblis dan pasukannya. Lihat kitab Wahyu pasal 12 ayat 7. 2. Meniup sangkakala Allah. Lihat kitab Wahyu pasal 8 ayat 2 dan seterusnya. 3. Menumpahkan cawan murka Allah ke bumi.
Lihat kitab Wahyu pasal 16 ayat 5, pasal 16 ayat 2 dan seterusnya. 4. Memisahkan orang benar dan orang jahat. Lihat Injil Matius pasal 13 ayat 49. Sahabat, selanjutnya kita akan mengenali beberapa sosok malaikat atau makhluk sorgawi yang profilnya diungkapkan oleh Alkitab. Inilah mereka. Sosok yang pertama, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan adalah malaikat penjelmaan Tuhan Allah sendiri. Dalam tradisi Kristen hal ini dikenal dengan istilah teofani, yaitu penjelmaan Tuhan Allah ke dalam berbagai wujud. Alkitab mencatat beberapa kali malaikat Tuhan mengunjungi manusia. Inilah beberapa di antaranya. 1. Kunjungan kepada Hagar. Lihat kitab Kejadian pasal 21 ayat 17. 2. Kunjungan kepada Abraham. Lihat kitab Kejadian pasal 22 ayat 11. 3. Kunjungan kepada Nabi Musa. Lihat kitab Keluaran pasal 3 ayat 2. 4. Kunjungan kepada Gideon. Lihat kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Dan 5. Kunjungan kepada Manoah dan istrinya. Lihat kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 hingga 20. Selanjutnya mungkin akan timbul pertanyaan dalam benak kita. Ada malaikat Tuhan, ada malaikat utusan atau pelindung, lalu apa beda keduanya? Perbedaannya hanya terletak pada kata-katanya, pada saat mereka berbicara kepada manusia. Jika malaikat Tuhan yang berbicara, ia akan berkata-kata dengan otoritasnya sendiri. Contoh, ketika ia berbicara kepada Abraham, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan melalui keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Lihat kitab Kejadian pasal 22 ayat 17-18. Sedangkan jika malaikat utusan yang berbicara, ia akan berkata-kata atas nama Tuhan Allah yang mengutusnya. Contoh, saat ia berbicara kepada Kornelius. "Kornelius, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan Allah, dan Allah mengingat engkau." Lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 3 dan 4. Sosok yang kedua, malaikat maut. Alkitab tidak memberikan informasi jelas mengenai sosok malaikat maut ini. Apakah ia malaikat khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman Tuhan, ataukah setiap malaikat dapat diserahi tugas ini? Namun yang pasti, kehadirannya menimbulkan efek gentar akibat tindakannya yang menakutkan, antara lain seperti 1. Meluluh lantakan kota Sodom dan Gomora beserta penduduknya. Lihat kitab Kejadian pasal 19 ayat 13, 21 dan 22. 2. Membunuh semua anak sulung di Mesir. Mulai dari anak raja hingga anak jongos yang paling hina, bahkan sampai ke anak hewan. Lihat kitab Keluaran pasal 12 ayat 23 dan 29. 3. Membantai 185.000 prajurit kerajaan Asyur dalam satu malam. Lihat kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. 4. Membunuh 14.700 orang Israel yang bersungut-sungut dengan tulah. Lihat surat Rasuli 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dan kitab Bilangan pasal 16 ayat 48 hingga 50. 5. Menewaskan 70.000 orang penduduk sekitar kota Yerusalem dengan penyakit sampar. Lihat kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 15 dan 16. 5. Membunuh Raja Herodes karena tidak menghormati Tuhan Allah. Lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 hingga 23. Sosok yang ketiga, Mikael atau Michael. Nama Mikael atau Michael diserap dari bahasa Ibrani, Mikael,
artinya, yang seperti Allah, ya, nama yang sepadan dengan jabatannya, sebab dialah satu-satunya malaikat yang menyandang gelar, malaikat agung, atau archangel. Berikut beberapa catatan Alkitab mengenai sosok malaikat, Michael, sang panglima bala tentara Allah. Pertama, dalam kitab Daniel, malaikat Gabriel menyebut malaikat Michael sebagai salah satu pemimpin terkemuka. Pada waktu malaikat Gabriel akan menyampaikan pesan Tuhan kepada Nabi Daniel, ia dihadang oleh dewa-dewa pelindung negeri Persia, sehingga terhambat, lalu malaikat Michael datang menolongnya. Lihat kitab Daniel pasal 10 ayat 13. Malaikat Gabriel juga menyebut malaikat Michael sebagai pemimpin besar yang akan melindungi bangsa Israel pada akhir zaman, khususnya pada masa kesukaran besar. Lihat kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Kedua, dalam surat Rasuli, Rasul Yudas mengisahkan perselisihan antara malaikat Michael dengan iblis mengenai mayat Nabi Musa. Malaikat Michael disebut sebagai penghulu malaikat atau malaikat agung. Lihat surat Rasul Yudas pasal 1 ayat 9. Ketiga, dalam kitab Yosua, ketika bangsa Israel bersiap merebut kota Yeriko, malaikat Michael diutus kepada Yosua, pemimpin bangsa Israel. Yosua mendengar malaikat itu berkata, "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Lihat kitab Yosua pasal 5 ayat 14. Keempat, dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes mendapat penglihatan tentang peperangan di sorga, di mana malaikat Michael memimpin malaikat bala tentara sorga mengalahkan iblis dan pasukannya. Lihat kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 hingga 9. Sosok yang keempat, Gabriel atau Gabriel. Nama Gabriel atau Gabriel diserap dari bahasa Ibrani, Gabriel, yang artinya kekuatan Allah. Di kalangan umat, malaikat Gabriel lebih dikenal sebagai utusan pembawa berita sukacita. Berikut beberapa catatan Alkitab mengenai sosok malaikat Gabriel sang pembawa berita sukacita. Pertama, dalam kitab Daniel, Nabi Daniel melihat malaikat Gabriel mendatanginya untuk 1. Menjelaskan arti penglihatan Nabi Daniel tentang akhir zaman. Lihat kitab Daniel pasal 8 ayat 15 hingga 17. 2. Menjelaskan firman Tuhan tentang pemulihan kota Yerusalem dan bangsa Israel. Lihat kitab Daniel pasal 9 ayat 20 hingga 27. Kedua, dalam Injil Lukas, 1. Malaikat Gabriel mengunjungi Imam Zakaria, membawa berita bahwa Tuhan Allah mengabulkan doa Zakaria. Istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Lihat Injil Lukas pasal 1 ayat 8 hingga 24. 2. Malaikat Gabriel mengunjungi Maria, menyampaikan berita sukacita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yesus. Lihat Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38. Sosok yang kelima, Rafael atau Rafael. Nama Rafael atau Rafael diserap dari bahasa Ibrani, Raphael, yang artinya Tuhan Allah sumber kesembuhan. Di kalangan umat, Rafael lebih dikenal sebagai utusan pembawa kesembuhan ilahi. Berikut catatan Alkitab mengenai sosok malaikat Rafael sang pembawa kesembuhan ilahi. Dalam kitab Tobit, malaikat Rafael menyamar sebagai seorang kerabat yang menemani Tobias ke negeri Media, hendak mengambil obat untuk ayahnya, sekaligus mengunjungi kerabatnya, Sarah, yang telah sekian tahun menderita gangguan roh jahat. Sesampainya di negeri Media, Rafael membebaskan Sarah dari gangguan roh jahat. Setelah itu mereka kembali ke Niniwe menemui Tobit, ayah Tobias,
dan Rafael pun menyembuhkan penyakit Tobit. Lihat kitab Tobit pasal 5, pasal 6, pasal 11, dan pasal 12. Berkaitan dengan kolam Bethesda dalam Injil Yohanes pasal 5, ada sebagian umat yang percaya bahwa malaikat Rafael lah yang sewaktu-waktu turun menggoncangkan air kolam Bethesda yang menyembuhkan segala penyakit. Lihat Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga 4.